Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia 60 tahun ke atas, hidup seharusnya menjadi lebih tenang, lebih damai dan lebih ringan. Namun mengapa banyak orang justru merasa semakin lelah, semakin gelisah, dan semakin tidak bahagia? Bukan karena usia, bukan karena tubuh yang melemah, melainkan karena orang-orang di sekitar kita. Ya, seringkali yang mencuri ketenangan bukan keadaan, tetapi siapa yang kita izinkan terlalu dekat dengan hati kita. Sekarang saya ingin menyapa Bapak dan Ibu dengan hangat. Bapak dan Ibu sedang menyimak dari mana hari ini? Dari Aceh yang penuh sejarah, Jakarta yang sibuk, Surabaya yang tegas, Yogyakarta yang penuh keteduhan, atau mungkin dari luar negeri seperti Malaysia, Hong Kong, atau Arab Saudi. Dimanapun berada, satu hal yang sama adalah keinginan kita semua di usia senja. Hidup yang damai tanpa beban batin. Banyak orang tua tidak menyadari bahwa di usia 60 plus, kita tidak lagi kuat menanggung drama, konflik, dan emosi negatif seperti dulu. Hati menjadi lebih sensitif, pikiran lebih mudah lelah. Maka siapapun yang sering membawa energi buruk, gosip, keluhan, atau tekanan akan sangat memengaruhi kesehatan jiwa kita. Bahkan tanpa kita sadari, ada orang-orang yang selalu datang bukan untuk menenangkan, tetapi untuk mengeluh, membandingkan, atau mengingatkan kita pada hal-hal yang menyakitkan. Setiap kali bertemu mereka, dada terasa sesak, pikiran menjadi berat, dan senyum pun menghilang. Inilah tanda bahwa hubungan itu bukan lagi membawa kebaikan, melainkan menguras kedamaian. Izinkan saya bercerita singkat. Ada seorang bapak yang sebenarnya sudah cukup tenang hidupnya. Namun setiap kali ia bertemu dengan seorang kenalan lama yang suka mengeluh dan menghasut, hatinya kembali penuh kegelisahan. Ia mulai merasa hidupnya tidak adil, mulai membandingkan diri, dan akhirnya kehilangan rasa syukur. Bukan karena keadaannya berubah, tetapi karena orang yang ia dengarkan salah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, hari ini kita akan membahas mengapa hidup tidak akan pernah tenang di usia 60 plus, jika kita masih bergaul dengan tipe-tipe orang tertentu. Ini bukan tentang membenci siapapun, tetapi tentang menjaga hati, agar sisa usia kita benar-benar diisi dengan ketenangan. Bukan luka yang tidak perlu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tipe orang pertama yang paling merusak ketenangan di usia 60 plus adalah mereka yang selalu berpikir dan berbicara negatif. Apapun yang terjadi, selalu dilihat dari sisi gelapnya. Jika Bapak dan Ibu bercerita tentang hal baik, mereka langsung mengingatkan tentang risiko. Jika Bapak dan Ibu merasa bersyukur, mereka malah menyoroti kekurangan. Tanpa sadar, energi seperti ini menyedot ketenangan sedikit demi sedikit. Di usia muda, kita mungkin masih kuat menghadapi orang-orang seperti ini. Namun di usia senja, pikiran kita lebih mudah terpengaruh. Setiap kata pesimis akan tertinggal lebih lama di hati. Akibatnya, kita mulai merasa cemas, takut, dan tidak percaya diri. Padahal sebenarnya hidup kita baik-baik saja. Izinkan saya berbagi contoh. Ada seorang ibu yang sebenarnya hidupnya sederhana tapi cukup. Namun ia sering berbincang dengan tetangga yang selalu mengeluh tentang ekonomi, tentang anak, tentang masa depan. Lama-kelamaan ibu ini mulai ikut merasa miskin, ikut merasa khawatir padahal keadaannya tidak berubah. Yang berubah hanya isi pikirannya. Orang yang selalu negatif tidak hanya mengeluh, mereka juga sering menyebarkan rasa takut. Mereka suka berkata, zaman sekarang berbahaya, orang tidak bisa dipercaya, atau hidup makin sulit. Jika kita terus mendengar ini, hati kita pun ikut mengeras dan kehilangan ketenangan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, menjaga jarak dari orang yang selalu negatif bukan berarti sombong. Itu adalah bentuk menjaga kesehatan jiwa. Di usia 60 plus, kita berhak memilih lingkungan yang membuat kita lebih tenang, bukan lebih gelisah. Jika Bapak dan Ibu pernah merasa hati menjadi berat setelah berbincang dengan orang yang selalu mengeluh, silakan tuliskan di komentar. Dengan berbagi, kita saling menguatkan untuk lebih berani memilih ketenangan di sisa usia yang berharga ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak orang tidak menyadari bahwa lingkungan sosial di usia 60 plus memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dibandingkan saat kita masih muda. Di usia ini, hati menjadi lebih peka, dan pikiran tidak lagi sekuat dulu dalam menyaring emosi.
Karena itu, siapapun yang sering kita dengarkan dan temui akan sangat menentukan apakah hidup terasa tenang atau justru penuh kegelisahan. Ketika kita terlalu sering berada di dekat orang yang gemar mengeluh, menyalahkan keadaan, atau menebar rasa takut, tanpa sadar emosi mereka berpindah ke dalam diri kita. Kita mulai ikut merasa cemas, ikut merasa kecewa, bahkan ikut marah pada hidup. Padahal, sebelumnya mungkin hati kita baik-baik saja. Inilah yang disebut kelelahan emosional, sesuatu yang sering tidak terlihat tetapi sangat terasa. Ada seorang bapak yang sebenarnya sudah menikmati masa pensiun dengan damai. Namun setiap hari ia berkumpul dengan teman-teman yang selalu membicarakan kegagalan, penyakit, dan ketakutan akan masa depan. Beberapa bulan kemudian, bapak ini mulai sulit tidur dan mudah cemas, meskipun secara fisik ia sehat. Yang membuatnya lelah bukan tubuhnya, tetapi pikirannya yang dipenuhi energi negatif dari sekitarnya. Lingkungan yang salah juga membuat kita mudah membandingkan diri. Kita mulai merasa kurang, merasa tertinggal, atau merasa hidup tidak adil. Perbandingan ini perlahan menggerogoti rasa syukur. Padahal di usia senja, rasa syukur adalah sumber utama ketenangan. Ketika syukur melemah, ketenangan pun ikut menghilang. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tidak semua orang yang sudah lama kita kenal masih baik untuk kesehatan batin kita. Ada hubungan yang dulu menguatkan, tetapi kini justru melemahkan. Memilih jarak dari orang-orang seperti ini bukanlah pengkhianatan, melainkan bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Di usia 60+, kita tidak sedang membangun masa depan yang panjang, tetapi sedang menjaga sisa usia agar penuh kedamaian. Karena itu, sangat bijaksana jika kita mulai memilih dengan siapa kita berbagi waktu dan cerita. Ketenangan adalah harta yang terlalu berharga untuk diserahkan pada lingkungan yang salah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selain orang yang selalu negatif, ada tipe lain yang diam-diam sangat merusak ketenangan di usia 60+, yaitu orang yang suka merendahkan. Mereka mungkin tidak selalu berbicara keras, tetapi kata-katanya sering membuat kita merasa kecil, tidak mampu atau tidak berharga. Bisa lewat candaan, bisa lewat perbandingan, atau lewat komentar yang terlihat sepele, tetapi terasa menusuk. Di usia muda, kita mungkin masih kuat menahan sikap seperti ini. Kita bisa mengabaikan atau membalas. Namun di usia senja, harga diri menjadi lebih rapuh. Satu kalimat yang meremehkan bisa tinggal lama di hati, membuat kita merasa tidak lagi berarti. Padahal, usia tua seharusnya menjadi masa di mana kita merasa dihargai atas seluruh perjalanan hidup yang telah kita lewati. Izinkan saya berbagi sebuah kisah. Ada seorang ibu yang sering dibandingkan oleh saudaranya. Anakmu tidak sesukses itu, hidupmu biasa saja. Awalnya ia hanya tersenyum, tetapi lama-kelamaan ia mulai merasa malu dan rendah diri, padahal hidupnya sebenarnya cukup dan damai. Yang membuatnya tidak tenang bukan keadaan, melainkan kata-kata yang terus mengikis kepercayaan dirinya. Orang yang suka merendahkan seringkali tidak sadar bahwa mereka sedang melukai. Mereka mungkin merasa sedang bercanda atau memberi motivasi. Namun bagi hati yang sudah lelah di usia senja, setiap kata yang meremehkan terasa berat. Kita mulai ragu pada diri sendiri dan kehilangan rasa bangga atas perjalanan hidup yang sudah kita tempuh. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, menjaga jarak dari orang yang merendahkan bukan berarti kita membenci. Itu adalah cara menjaga martabat diri. Di usia 60+, kita berhak dikelilingi oleh orang-orang yang menghormati perjalanan hidup kita, bukan yang membuat kita merasa kecil dan tidak berarti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika seseorang terus-menerus berada di dekat orang yang suka merendahkan, dampaknya bukan hanya pada perasaan, tetapi juga pada kesehatan jiwa. Setiap kata yang mengecilkan perlahan membentuk suara di dalam hati yang berkata, "Aku tidak cukup baik." Di usia 60+, suara batin seperti ini sangat berbahaya karena bisa menghapus rasa bangga atas seluruh perjalanan hidup yang telah kita lewati. Banyak orang tua mulai merasa tidak berguna bukan karena mereka benar-benar tidak berarti, tetapi karena terlalu sering mendengar komentar yang meremehkan. Mereka mulai ragu pada keputusan hidupnya, merasa anak-anak lebih hebat, atau merasa dirinya hanya menjadi beban. Padahal semua perasaan ini lahir bukan dari kenyataan, melainkan dari pengaruh orang yang salah.
Ada seorang bapak yang sebenarnya sudah menghidupi keluarganya dengan baik selama puluhan tahun. Namun setelah sering mendengar sindiran dari seorang kerabat tentang kegagalan hidupnya, ia mulai merasa rendah diri. Ia menjadi pendiam dan murung, padahal sebelumnya ia ceria. Yang berubah bukan hidupnya, tetapi cara ia memandang dirinya sendiri. Orang yang merendahkan sering merusak tanpa disadari. Mereka membuat kita membandingkan diri dengan orang lain, padahal setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Di usia senja, perbandingan semacam ini hanya melahirkan penyesalan dan ketidakpuasan, bukan semangat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, menjaga jarak dari orang yang membuat kita merasa kecil adalah bentuk cinta kepada diri sendiri. Kita tidak harus menjelaskan atau membela diri. Cukup memilih untuk lebih dekat dengan orang-orang yang menghargai dan menenangkan. Di usia 60 plus, harga diri dan ketenangan jauh lebih berharga daripada sekadar menjaga hubungan yang menyakitkan. Pilihlah untuk berada di lingkungan yang membuat hati lebih ringan dan jiwa lebih damai. Karena itulah kunci menikmati usia senja dengan penuh makna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tipe ketiga yang sering membuat hidup tidak tenang di usia 60 plus adalah orang yang suka memanfaatkan kebaikan kita. Mereka datang dengan wajah ramah, kata-kata manis, dan cerita yang membuat kita merasa dibutuhkan. Namun di balik itu, yang mereka cari bukan kebersamaan, melainkan keuntungan. Bisa berupa waktu, tenaga, perhatian, bahkan uang, dan fasilitas yang kita miliki. Di usia muda, kita mungkin masih bisa menghadapi orang seperti ini dengan tegas. Tetapi di usia senja, banyak orang tua memiliki hati yang lebih lembut dan mudah merasa tidak enak. Kita takut menolak karena khawatir dianggap pelit atau tidak peduli. Akhirnya, kita terus memberi meskipun hati sudah lelah dan tidak tenang. Izinkan saya berbagi sebuah kisah. Ada seorang ibu yang selalu dimintai bantuan oleh kerabatnya. Setiap kali ia menolak, ia dibuat merasa bersalah. Lama-kelamaan, ia kehabisan tenaga dan bahkan uang, tetapi tetap merasa harus membantu. Bukan karena ingin, tetapi karena takut ditinggalkan. Yang ia rasakan bukan kebahagiaan, melainkan tekanan batin. Orang yang suka memanfaatkan sering membuat kita lupa pada kebutuhan diri sendiri. Kita terlalu sibuk memenuhi permintaan orang lain sampai lupa bahwa di usia senja, kita juga berhak istirahat, berhak tenang, dan berhak menikmati hidup tanpa rasa terpaksa. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kebaikan bukan berarti membiarkan diri diperas. Ada perbedaan besar antara menolong dengan tulus dan dimanfaatkan. Di usia 60 plus, kita perlu belajar berkata, cukup, agar hati tetap damai. Jika Bapak dan Ibu pernah merasa terlalu sering diminta dan jarang dihargai, silakan tuliskan di komentar. Dengan berbagi, kita saling menguatkan untuk lebih berani menjaga batas demi ketenangan di sisa usia yang berharga ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita terlalu sering dimanfaatkan, dampaknya tidak hanya terasa di dompet atau tenaga, tetapi juga sangat kuat di dalam hati. Perlahan muncul perasaan lelah, kecewa, dan tidak dihargai. Di usia 60 plus, perasaan seperti ini bisa menjadi beban batin yang berat, karena kita seharusnya sedang menikmati ketenangan, bukan terus-menerus merasa terkuras. Banyak orang tua merasa bersalah jika tidak membantu. Mereka takut dianggap tidak peduli atau takut kehilangan hubungan. Akibatnya, mereka terus memberi, meskipun hati sudah ingin berhenti. Sikap ini membuat kita hidup dalam tekanan yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata. Kita tidak berani jujur pada diri sendiri karena terlalu memikirkan perasaan orang lain. Ada seorang bapak yang selalu dimintai tolong oleh keluarganya. Setiap kali ia mencoba menolak, ia diberi cap tidak berguna. Lama-kelamaan, ia merasa dirinya hanya dihargai saat bisa memberi. Ini membuat harga diri runtuh dan hidup terasa hampa. Meskipun secara lahiriah ia masih terlihat baik-baik saja, orang yang memanfaatkan sering tidak menyadari bahwa mereka sedang merusak hubungan. Mereka terbiasa menerima tanpa memberi kembali. Di usia senja, hubungan seperti ini sangat melelahkan karena tidak ada keseimbangan antara memberi dan menerima. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, menetapkan batas bukanlah dosa. Menjaga diri dari dimanfaatkan adalah bagian dari menjaga martabat dan kesehatan jiwa. Kita boleh membantu, tetapi tidak dengan mengorbankan kedamaian hati. Dengan memilih lebih bijak kepada siapa kita memberi,
kita sedang membuka ruang untuk hidup yang lebih ringan dan lebih bermakna. Di usia 60 plus, kedamaian jauh lebih penting daripada memenuhi semua permintaan orang lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita mengenali 3 tipe orang yang membuat hidup tidak tenang di usia 60 plus, kini saatnya membahas bagaimana cara melindungi diri tanpa harus menyakiti siapapun. Menjaga jarak dari orang yang negatif, merendahkan, atau memanfaatkan bukan berarti kita menjadi orang yang dingin. Justru itu adalah bentuk kebijaksanaan di usia senja, ketika hati dan tenaga harus dijaga dengan lebih hati-hati. Langkah pertama adalah berani mendengarkan perasaan sendiri. Jika setiap kali bertemu seseorang hati terasa berat, cemas, atau tidak nyaman, itu adalah tanda bahwa hubungan tersebut sedang tidak sehat. Perasaan tidak pernah berbohong. Di usia 60 plus, kita tidak perlu memaksakan diri berada di lingkungan yang membuat batin tertekan. Langkah kedua adalah belajar berkata tidak dengan cara yang lembut. Kita tidak harus marah atau menjelaskan panjang lebar. Kalimat sederhana seperti, "Maaf, saya tidak sanggup," sudah cukup. Orang yang menghargai kita akan mengerti. Dan orang yang marah saat kita menolak biasanya memang tidak tulus dari awal. Ada seorang ibu yang mulai membatasi waktu dengan tetangga yang selalu mengeluh. Ia tetap sopan, tetapi tidak lagi larut dalam keluhan. Hasilnya, hatinya terasa lebih ringan dan pikirannya lebih jernih. Ia tidak kehilangan hubungan, hanya mengubah jarak agar tetap sehat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, memilih ketenangan bukanlah sikap egois. Di usia senja, kita sedang menjaga kesehatan jiwa agar bisa menikmati hari-hari dengan damai. Kita sudah terlalu lama berkorban. Sekarang saatnya memberi ruang bagi diri sendiri. Jika Bapak dan Ibu merasa sedang belajar menjaga batas dan memilih lingkungan yang lebih sehat, silakan tuliskan satu kata di komentar. Tenang. Biarlah itu menjadi niat bersama untuk hidup yang lebih damai di usia 60 plus. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita belajar menjauh dari orang-orang yang menguras ketenangan, kini saatnya kita membangun lingkungan yang justru menumbuhkan kedamaian. Usia 60 plus bukan masa untuk banyak drama, melainkan masa untuk menikmati hubungan yang hangat, jujur, dan saling menghargai. Lingkungan yang tepat akan membuat hari-hari terasa lebih ringan meskipun tubuh tidak lagi sekuat dulu. Lingkungan yang menenangkan bukan selalu berarti banyak orang. Terkadang cukup 1 atau 2 orang yang benar-benar tulus sudah lebih berharga daripada puluhan kenalan yang hanya membawa kegelisahan. Orang-orang seperti ini biasanya hadir bukan untuk menuntut, tetapi untuk mendengar. Mereka tidak membandingkan, tidak merendahkan, dan tidak memanfaatkan, melainkan menghargai apa adanya. Ada seorang bapak yang memutuskan untuk lebih sering menghabiskan waktu dengan teman lama, yang selalu membuatnya tertawa dan merasa diterima. Ia mengurangi pertemuan dengan orang-orang yang suka mengeluh dan menyalahkan. Beberapa bulan kemudian, ia merasa lebih sehat dan lebih bersemangat, bukan karena hidupnya berubah, tetapi karena suasana hatinya menjadi lebih ringan. Di usia senja, kualitas hubungan jauh lebih penting daripada jumlahnya. Kita tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun. Kita hanya perlu berada di tempat di mana kita bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Dari sanalah ketenangan tumbuh dan bertahan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jangan ragu memilih siapa yang boleh dekat dengan hati Anda. Setiap orang yang Anda izinkan masuk akan memberi pengaruh, baik atau buruk. Pilihlah yang menenangkan, yang menghargai, dan yang membuat Anda merasa pulang. Sebentar lagi kita akan menutup pembahasan ini dengan rangkuman yang akan mengikat semua pelajaran hari ini. Simpanlah di hati bahwa di usia 60 plus, memilih ketenangan adalah salah satu bentuk kebijaksanaan tertinggi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari awal hingga akhir pembahasan ini, kita telah melihat satu kebenaran besar, bahwa di usia 60 tahun ke atas, ketenangan hidup sangat ditentukan oleh siapa yang kita izinkan dekat dengan hati kita. Kita sudah tidak berada di masa untuk banyak konflik, pembuktian, dan drama. Usia senja adalah masa untuk merawat jiwa, menjaga pikiran tetap jernih, dan menikmati hari-hari dengan rasa damai. Kita telah mengenali 3 tipe orang yang membuat hidup tidak tenang. Yang pertama adalah orang yang selalu negatif, yang membawa rasa takut, keluhan, dan pesimisme ke dalam pikiran kita. Yang kedua adalah orang yang suka merendahkan, yang membuat kita merasa kecil dan tidak berharga.
Dan yang ketiga adalah orang yang suka memanfaatkan, yang datang bukan untuk memberi kehangatan, melainkan untuk mengambil sebanyak mungkin dari kebaikan kita. Kita juga belajar bahwa menjaga jarak dari tipe-tipe ini bukan berarti kita menjadi orang yang buruk. Justru itu adalah tanda kedewasaan dan kebijaksanaan. Dengan berani berkata cukup, berani memilih, dan berani menjaga batas, kita sedang melindungi kesehatan batin yang jauh lebih berharga daripada sekadar menjaga hubungan yang melelahkan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, di usia 60 plus kita tidak perlu lagi hidup untuk menyenangkan semua orang. Kita sudah terlalu lama berkorban. Sekarang saatnya memilih lingkungan yang membuat hati terasa ringan, yang membuat kita bisa tersenyum tanpa pura-pura, dan yang membuat kita merasa dihargai apa adanya. Jika pembahasan ini terasa menyentuh dan bermanfaat, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap bersama kami di Hikmah Usia Senja TV dengan menekan tombol subscribe. Bukan sekadar untuk angka, tetapi agar kita bisa terus bertemu dalam ruang yang menenangkan, penuh hikmah, dan saling menguatkan di usia senja. Dan sebelum kita berpisah, silakan tuliskan di kolom komentar dari kota atau negara mana Bapak dan Ibu menyimak hari ini. Serta satu hal yang paling menyentuh hati dari video ini. Kehadiran dan cerita Bapak dan Ibu adalah bagian dari perjalanan ini. Semoga sisa usia kita selalu dipenuhi ketenangan, kesehatan, dan hati yang damai.